Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan pernah anggap remeh terhadap nasihat dan didikan. Kitab Amsal mengingatkan kita agar mendengar dan melakukan nasihat. Bila masih ada orang yang mau menasihati kita, itu berarti ia mengasihi kita. Ia tidak ingin kita gagal ataupun menyesal kemudian. Kita semua punya cita-cita dan harapan. Untuk menggapainya, kita harus berhikmat dan bijaksana. Tidak cukup hanya motivasi, tetapi harus selalu diiringi doa, karena Tuhanlah yang menentukan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Masa depan ditentukan oleh Tuhan. Manusia berencana, namun Tuhan yang akan menentukan. Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Man proposes, God disposes. Sehebat apapun rencana kita untuk meraih keberhasilan dan mengukir masa depan dengan sejuta pengalaman dan keahlian, semua itu hanya penopang. Masa depan adalah milik Tuhan. Untuk meraih masa depan, kita harus menyerahkannya kepada Tuhan. Kitab Amsal memberikan nasihat yang berharga. Agar menjadi bijak di masa depan, ada 4 hal disarankan oleh Raja Salomo, yakni yang pertama, dengarkanlah nasihat dan didikan. Nasihat adalah berbagai peringatan dan petunjuk dari orang yang berpengalaman atas apa yang pernah dialami dan disaksikannya. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman menjadi nasihat yang baik menuntut kita agar kesalahan serupa tidak terulang dan keberhasilan yang sama dapat dilipat gandakan. Yang kedua, tetaplah memiliki pengharapan melalui rancangan-rancangan dalam hidup. Setia menekuninya hingga mencapainya. Amsal 19 ayat 20-21, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kisah inspirator orang-orang sukses dimulai dari nol, kemudian menjadi pahlawan. From zero to hero. Pada awalnya mereka bukanlah orang hebat, namun dengan ketelatenan, ketekunan, dan akhirnya berhasil. Jauhkan rasa malas, tekun, dan rajinlah menggapai apa yang diimpikan. Kata motivator, jangan cepat puas atas apa yang sudah dicapai, tetaplah berpikir dan berkreasi, tekun dalam segala keadaan. Maka saatnya akan tiba menuai hal-hal baik yang tak terpikirkan sebelumnya. Yang ketiga, takut akan Tuhan mendatangkan hidup. Amsal 19 ayat 23. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Raihlah masa depan dengan takut akan Tuhan. Hindari diri dari perilaku buruk dan sifat-sifat yang amoral. Tidak ada masa depan dan kehidupan bagi pencemooh dan yang tidak menghormati ayah dan ibunya. Kehidupan dan masa depan adalah milik orang yang takut akan Tuhan. Keempat, teguran ada gunanya agar insaf, namun alangkah lebih bijaksana ketiga hal di bawah ini jangan diberi ruang dalam hidup kita, yakni pemalas. Penulis Amsal mengajak pemalas agar belajar kepada semut. Amsal 6 ayat 6, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amsal 30 ayat 25, semut, bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas.
pembohong. Pembohong meniadakan yang benar dan membenarkan yang salah, memanipulasi orang lain dengan informasi yang salah, hoax. Tuhan sangat benci kebohongan. Umatnya dalam titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Jauhilah pembohong. Pencemooh. Pencemooh susah melihat orang senang, SMS, susah melihat senang, senang melihat susah. Dia berusaha melakukan propaganda untuk menjadikan orang lain susah atau ditimpa kemalangan. Pemazmur mengingatkan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mazmur 1 ayat 1. Masa depan kita sepenuhnya ada di tangan Tuhan, maka segala rancangan kita harus diserahkan pada Tuhan. Dalam menggapai impian dan cita-cita, turutilah nasihat dan jauhkanlah sifat buruk. Jangan sampai ada teguran baru berubah. Penyesalan selalu datang terlambat. Alangkah bijak jika dengan sadar kita memilih sikap yang bijaksana daripada mendapat teguran karena kebodohan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami bahwa di dalam hati kami ada banyak rancangan, namun keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Biarlah segala sesuatu yang kami pikirkan untuk kami laksanakan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar Tuhan yang menolong kami, agar sampai pada apa yang kami impikan, dan Tuhanlah yang memberi sukacita dalam kehidupan kami. Berangkatkan kami untuk setiap aktivitas kami dalam satu hari ini. Terpuji termulialah namamu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu, agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termargina. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu, agar sempurna kehidupan.
kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termargina. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan.